Shalom jemaat GBI Kenisa. Wah ini kayak gak diberkati nih suaranya gimana? Shalom jemaat GBI Kenisa. Nah gitu nih baru kelihatan nih. Untuk yang masih di luar mungkin kalau ada kita boleh masuk dulu. Kita memulai ibadah. Tuhan udah baik banget sepanjang penyertaan bulan ini. Kita udah ada di minggu keempat bulan April. Pasti setiap kita banyak ngerasain banyak hal luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita gak bisa balas kebaikan Tuhan, kita cuma bisa mengucap syukur aja dan memuji dan menyembah namanya. Nah inilah kesempatan kita untuk all out memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang bulan ini Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Engkau sekali lagi Tuhan menunjukkan kepada kami Tuhan bahwa penyertaan-Mu setia Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. You never leave us nor forsake us Tuhan. Apapun Tuhan tantangan hidup yang Kau izinkan terjadi di hidup kami, Kau setia Tuhan berjalan bersama kami, menggandeng kami. Kalaupun kami terjatuh, Engkau tidak membiarkan kami tergeletak. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang setia Tuhan, yang bisa selalu kami andalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama besaran-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, sucikan hati kami Tuhan, supaya kami layak untuk berada di hadapan-Mu Tuhan, muji dan muliakan nama dan besaran-Mu saja Tuhan, supaya persembahan yang kami sampaikan menjadi lebona yang harum Tuhan, untuk kemuliaan nama dan besaran-Mu saja Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk makin seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Come on, let's sing church. Who makes the sun to rise and bring the earth to life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. And we lift our hands, Lord. I lift my hands. I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrong, I offer my life. Here and be yours. To the one thing true, Jesus, it is you who sees the brokenness, who sees my brokenness and carries me when I felt weak. Jesus, it is you. Tells the soul to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulder, who holds my heart, who holds my heart in his hand.
takes my thoughts and fears and hands them all the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. And we lift our hands, Lord. I lift my hands. Oh, I bring my song. All of my days, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer you a life. I offer my life. Here and beyond. Here and beyond. To know what things to Jesus is you. And we'll lift our hands, oh, I lift my hands. I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. We offer our lives. I offer my life. Here and beyond. To know what things to Jesus is you. Come on, church, let's sing. We lift our hands. I lift my hands. I bring my song. I bring my song. All my days, all my rights, all of my rights, all of my wrongs. We offer our lives. I offer my life. Here and beyond. To know what things to Jesus is you. And we lift our hands, Lord. I lift my hands. I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life. Here and beyond. To know what things to Jesus is you. Come on, church, let us lift our hands to the Lord. I lift my hands. Oh, I bring my song. All of my days, yeah. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life. Here and beyond. To know what things to Jesus is. We lift our hands to your love. I
kepada Tuhan. Allah kita dahsyat. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus. Kami mau hidup lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berdiam Tuhan, diam di hadirat-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Come on church, mari kita puji dan sembah nama-Nya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadir-Mu. Inilah hidupku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Hanya ku berdiam dekat di hati-Mu. Mari kita nyanyikan. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadir-Mu. Inilah hidupku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Hanya ku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Hanya ku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Agar ku berdiam dekat di hati-Mu. Mari nyanyikan church. Hidupku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Inilah hidupku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari puji dan sembah Dia. Kita masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan punya hidup yang lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau Tuhan seperti Daud Tuhan, punya detak jantung yang seirama dengan Engkau Tuhan. Supaya kami lebih mengenal-Mu lagi Tuhan. Hidup kami bisa lebih lagi Tuhan menjadi seperti-Mu. Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am won by perfect love, brought within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy seas. I'm wide awake, drawing close, fear by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. When I'm lost, When I'm lost, you pursue me. Lead my hand to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you, find my shelter. Captivate like the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing close, near by grace, and all
deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Silakan duduk semuanya. I love going to church, guys. I love singing with you guys. I feel it like ke gereja tuh enak, nyanyi-nyanyi barengnya tuh nggak kayak karaoke gitu. Kita tuh bener-bener kalau misalnya nyanyi di gereja tuh kayak aku berasa gitu kayak aku tuh misalnya lagi sedih atau lagi seneng, terus bareng-bareng gitu sama orang kanan kiriku semuanya juga lagi berseru gitu ke Tuhan. Kayak kita nyanyi lagu tadi gitu, dibilang kayak Jesus Christ, you are my one desire gitu. Sebenarnya mungkin di hati kita ada desire-desire yang lain. Tapi kita bersama-sama sebagai keluarga, kita lagi berseru nih ke Tuhan. Jesus Christ, you are my only desire gitu. Nah, minggu lalu aku tuh lagi berdiri, lagi nyanyi di situ, terus kita nyanyi lagu You've been so good to me, ya kan? Diulang terus, been so good to me. Nah, terus yang lagi singer di sini adalah Kayanti. Aku lagi berdoa, tiba-tiba aku buka mata, aku lihat dia nyanyi terus You've been so good to me. Terus aku tiba-tiba nangis aja gitu kayak, wow, tahu nggak sih ceritanya nih orang gitu. Dia tuh dulu ke gereja selalu sama suaminya, ke Komsel selalu sama suaminya ke Lesmana, yang aku juga sayang banget. Sekarang dia udah gak ada lagi ke Lesmana, tapi dia nyanyi di atas panggung dan dia tetap declare, You've been so good to me. Itu gak dapet di karaoke, itu cuma dapet di gereja kita. Terus abis itu Kak Friska gitu yang khotbah. Kita semua tahu masa lalunya dia kayak gimana. Tapi sekarang dia on fire di atas sini. Dia bisa menjadi berkat bagi orang-orang. Itu tuh benar-benar cuma ada di gereja. Gitu. Terus kita juga baptis. Salah satunya anak Arti, Sharon. Aku tuh dengar cerita dia selama hampir setahun lah. Dia cerita tentang sekolahnya. Gak gampang jadi teenager zaman sekarang. Banyak yang dia harus laluin. Minggu lalu sebelum dibaptis aku tanya, Sharon, kamu kenapa mau dibaptis? Gitu. Dia bilang, Kak, I just wanna be a better person. Gitu. Jadi kita semua ada di sini tuh ada ceritanya gitu. Dan saat kita ke gereja setiap hari Minggu, it put life into perspective gitu. Kita tuh jadi ingat gitu yang mana yang penting, yang mana yang gak penting gitu. Dan juga saat kita baca ayat Alkitab, jadi lebih meaningful gitu. Dengan mengetahui struggle orang sekitar kita, struggle orang-orang yang lain gitu di gereja, kita baca lagi ayat ini. Tolong Bo. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Dia sayang Kayanti, dia sayang Sharon, dia sayang kita satu sama lain. Jadi lebih dapat gitu nih ayat. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Gereja kita sederhana. Gak ada yang kayak pejabat atau apa, sederhana. Tapi Tuhan memelihara kita semua. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ini yang aku dapat di gereja Kenisa. Saat aku ke kantor, I'm anxious. Saat aku bergaul sama teman-temanku, jujur aja aku anxious. Selalu kalau nggak lagi dalam komunitas yang benar, aku anxious. Tapi hari Minggu, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nah, hal-hal seperti ini nih yang kita cuma bisa pelajarin as a community in church dan setelah waktu lama. Salah satu hal lain yang aku pelajarin juga dari bagian dari gereja ini dan keluarga ini adalah perpuluhan dan persembahan. Dulu waktu aku pertama kali kerja, aku diajarin untuk selalu perpuluhan dan even buah sulung. Jadi gaji pertama harus dikasih ke Tuhan. Nah, pertama-tama aku buat blindly aja karena faith, karena aku memang diajarkan seperti ini. Tapi why do I keep doing that? Because I see, karena aku lihat perubahan, perbedaan, impactnya terhadap hidup aku. Misalnya, aku lihat nih dari orang tuaku, mereka tuh perpuluhan selalu dan memberi itu hukumnya bagi mereka memberi.
perubahan yang aku lihat bukan dia makin diberkatin. Yes, dia makin diberkatin. Tapi yang aku lihat adalah gini, mereka hidup tidak tergantung uang. Kalau uang masuk puji Tuhan, tapi kalau uang gak ada juga puji Tuhan gitu. Kalau yang aku lihat papaku tuh gak bekerja lebih keras saat uangnya lebih dikit, gak lebih keras saat uangnya lebih banyak, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ini perubahan-perubahan yang kita bisa lihat cuman kalau kita ada part of a church gitu. Bukan behavioral change, tapi a change of heart. Jadi kita tuh memberi bukan karena gereja gue bilang harus, gue memberi bukan karena orang tua gue bilang harus. Gue memberi karena that is my nature. Gue memberi karena ini uang memang punyanya Tuhan, gue kasih berapa 10% minimum ke Tuhan. Karena this is not mine. Kayak yang Pak Donald bilang, kita semua tuh penjaga, kita semua tuh tukang parkir. Mobil-mobilnya bukan punya kita. Uang-uang di dalam rekening itu bukan punya kita cuma ngatur aja, oh yang ini buat ini, yang ini buat itu. Nah sekarang kan lagi tanggal muda nih ya sebenarnya, banyak yang udah gajian, aku belum, Hizkia belum, kita lagi tanggal tua. Tapi ya itu sebenarnya nggak matters lah tanggal tua, tanggal muda, tapi mindset memberi itu ayo kita sama-sama belajar di gereja ini. Karena kalau kita lihat ke kanan kiri, Tante Friska, Tante Pinkan, Tante Magda, Om Dastor, semua sangat diberkati. Karena juga udah ada mindset memberi gitu. Ayo kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapak for this church God. I thank you so much Tuhan karena aku bisa menjadi bagian dari GBI Kenisa Tuhan. Terima kasih Bapak karena Engkau benar-benar memelihara dan menyayang kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di gereja ini Tuhan. Bahwa Engkau memberkati mereka lebih lagi Tuhan Yesus. Biar mereka bisa mulai memiliki perubahan hati Tuhan. Dan bisa semakin serupa dan menjadi Christ-like Tuhan. Dimana memberi itu bukan keharusan tapi itu nature Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk setiap tangan yang memberi. Engkau berikan perubahan hati dan juga berkat yang melimpah-limpah. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sembah Dia. Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu
untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karuniakan kami hidup. Hidup untuk Tuhan, hidup bagi Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Betapa luar biasa karya-Mu ya Tuhan. Engkau mengaruniakan bagi kami satu kehidupan yang berarti, yang berdampak untuk tujuan Tuhan. Makasih Tuhan untuk pujian yang meneguhkan kami, pujian yang menjegarkan kami, pujian yang telah memberkati kami. Dan sekarang Tuhan, berkenallah Tuhan menyatakan isi hati-Mu, menyatakan kehendak-Mu bagi masing-masing kami lewat firman-Mu yang telah Engkau siapkan bagi kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus menolong, mengaruniakan hikmat untuk masing-masing kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan permuliakanlah nama-Mu ya Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Pujian tadi sungguh memberkati. Hidupku hanya untuk-Mu. Napasku hanya untuk menceritakan kasih-Mu. Amin. Luar biasa. Ya. Dan serasa inilah rahasia hidup ini indah. Rahasia ini menyenangkan. Rahasia ini luar biasa bahagia. Tatkala kita sudah sampai, untuk apa ku hidup? Ya. Terus terang tadi waktu pujian itu diangkat, saya secara pribadi luar biasa diberkati. Tuhan terima kasih hari ini aku bisa bernafas. Hari ini aku masih bisa hidup. Karena Bapak Ibu saya alami awal tahun ini luar biasa karya Tuhan.
Februari Tuhan izinkan saya selama 8 hari terbaring di rumah sakit. Ya, luar biasa Tuhan. Dan Maret, April ini Tuhan izinkan 2 kali saya tidak sadar. Sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau saya kata bernapas. Ya. Jadi bulan Maret itu ya, tanpa saya ngerti, saya bangun pagi-pagi kok saya di kamar mandi. Ya. Dan tiba-tiba saya jamah kepala saya kok sakit. Dan beberapa jam kemudian bengkak, ini juga sakit. Ya. Dan istri saya tidak di rumah, lagi di Jogja. Lalu 10 hari kemudian saya lagi sudah mau tidur malam. Saya lagi sharing dengan istri saya. Tiba-tiba kaki saya kram. Saya kram biasa saya mau duduk, mau injak lantai. Belum sempat duduk. Tiba-tiba tidak sadar. Ya. Ya. Istri saya katakan saya sempat ngorok dan maaf. Ada yang sempat kencing. Ya. Jam 11 malam saya dilarikanlah ke rumah sakit. Jadi kalau pujian tadi napasku. Bagi saya bernapas itu sesuatu keajaiban. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan hari ini saya bisa berdiri di sini. Napasku. Ya. Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Kita belajar hari ini dari Paulus. Ya. Boleh ditampilkan Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Biarlah ayat ini sama-sama kita bacakan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kalimat yang saya ingin saya bagikan pagi hari ini. Ya. Dikatakan apa? Menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Dia. Ya. Ya. Apa yang Paulus katakan menjadi serupa dengan Dia? Dan ini merupakan satu komitmen, merupakan satu kerinduan, merupakan satu harapan yang dimiliki oleh Paulus. Bagaimana menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dalam Dia dalam tujuan hidup. Ya. Kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 dan 16. Rasul Paulus katakan apa? Sebagai orang yang telah mengalami kasih Tuhan, sebagai orang yang telah mengalami jamahan Tuhan, sebagai orang yang telah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagi Paulus, hidupnya harus berdampak untuk orang lain diselamatkan. Ya. Paulus katakan apa? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini kasih karunia Allah dinyatakan. Dengan demikian, ini yang penting. Ya, 1 Timotius 1, 15 dan 16 kalimat terakhir. Dengan demikian aku menjadi contoh. Bagi mereka yang kemudian apa? Percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Inilah tujuan Paulus. Orang lain diselamatkan, orang lain diselamatkan, orang lain diselamatkan. Aku diselamatkan, biarlah hidupku berakibat untuk orang lain diselamatkan. Bapak Ibu, terlalu gampang kita mengatakan Allah baik, Allah luar biasa, Allah mengasihi. Di mana sih buktinya Allah mengasihimu? Bagi saya, buktinya Allah mengasihiku, buktinya Allah mengasihimu, hidupku harus berdampak untuk orang lain diselamatkan. Demikian juga kalau kita baca Filipi pasal 1. Kalau kita baca Filipi pasal 1, 12 sampai 26. Paulus katakan apa? Hidupku, jika aku masih hidup. Jika aku masih hidup,
Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidupku berdampak. Bahkan dikatakan Filipi 1:25. Dalam keyakinan ini taulah aku sekarang. Aku akan tinggal dengan kamu. Aku akan diam dengan kamu. Aku akan hidup bersama-sama dengan kamu. Supaya kamu makin maju dalam iman. Itulah hidup yang dimiliki oleh Paulus. Dan saya katakan, ini rahasia hidup indah. Rahasia hidup membahagiakan. Maka dalam garis ini, saya mengajak Bapak Ibu membuka satu bagian Alkitab. Bagaimana hidup serupa dengan Allah. Bagaimana hidup kita berdampak. Bagaimana hidup kita berarti. Bagaimana hidup kita berakibat. Orang lain juga diselamatkan. Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20. Mulai ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ayat yang ke-19 sampai dengan 24. Dengan segala rendah hati, garis bawahi dengan segala rendah hati. Aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Garis bawahi mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang-orang yang mau membunuh aku. Ayat selanjutnya. Ini kalimat luar biasa. Sungguh pun demikian apa? Aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Sungguh pun demikian. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu. Baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa apa? Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya apa? Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Garis bawahi, supaya mereka bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Lalu selanjutnya, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, garis bawahi sebagai tawanan roh. Aku pergi kemana? Aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atasku di situ. Selain apa? Selanjutnya. Selain daripada dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa apa? Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi, apa? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja apa? Aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang apa? Yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus tidak hanya punya komitmen. Menjadi serupa dengan dia. Paulus tidak hanya punya komitmen, hidupku berdampak bagi Tuhan. Hidupku berdampak untuk tujuan Tuhan. Hidupku berdampak untuk orang bertobat. Tapi kita lihat gaya hidup Paulus. Kita belajar cara hidup Paulus. Sering kita kata apa? Tuhan, pakai aku menjadi alatmu. Pakai gerejaku menjadi alatmu. Pakai keluarga aku menjadi alatmu. Pakai hidupku menjadi alatmu. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan memakai. Yang pertama dibutuhkan namanya kerendahan hati. Kerendahan hati. Inilah Paulus dengan segala rendah hati. Aku melayani Tuhan. Bapak Ibu, dengan kerendahan hati kita akan mengerti siapa Tuhan yang mempercayakan kepada kita. Siapa Tuhan yang melayakkan kepada kita. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau saudara dipakai, keluargamu dipakai, bisnismu dipakai, uangmu dipakai, tenagamu dipakai, kepintaranmu dipakai. Ingat apa? Hanya karena kemurahan Tuhan.
Maka harus disikapi dengan apa? Dengan sikap rendah hati. Maka makin orang rindu dipakai Tuhan, makin saya rindu dipakai oleh Tuhan, makin saudara rindu dipakai oleh Tuhan, miliki kerendahan hati. Karena apa? Tatkala kita merendahkan diri, Allah mengurapi, Allah memakai, Allah mengaruniakan kuasa, Allah mengaruniakan hikmat, Allah mengaruniakan tanda-tanda ajaib. Maka catatan pertama bagi kita hari ini, jangan sedikit pun ada pintu untuk menjadi sombong. Jangan biarkan sedikit pun pintu untuk menjadi sombong. Karena orang sombong tidak mungkin dipakai Tuhan. Karena seorang sombong itu merupakan lawannya Tuhan, musuhnya Tuhan. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu, Yesus sendiri mengatakan apa? Kalau menjadi serupa dengan Tuhan, marilah kepadaku yang semua yang letih lesu dan beban berat. Pikulah yang kupasang. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, aku rendah hati. Jadi menjadi serupa dengan Tuhan, belajar merendahkan diri. Menjadi serupa dengan Tuhan dituntut kerendahan hati. Menjadi serupa dengan Allah dituntut kerendahan hati. Kita ingat dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagaimana Yesus dikatakan apa? Sekalipun ia adalah anak, tapi ia tidak menganggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya, menjadi hamba, bahkan dikatakan apa? Merendahkan diri. Jadi saudara, kalau Paulus katakan menjadi serupa dengan dia, yang pertama di sini itulah berjuang menjadi orang yang rendah hati. Dan rendah hati itulah merupakan ungkapan akan kedekatan kita dengan Tuhan. Ungkapan pengenalan kita dengan Tuhan. Maka kalau saudara melihat bagaimana hubungan seseorang dengan Allah, bagaimana kedekatan seseorang dengan Allah, tandanya apa? Pasti rendah hati. Amin. Pasti rendah hati. Jadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang akrab dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, pasti rendah hati. Dan kalau ada orang sombong, tidak usah dipikir mengapa dia sombong. Hanya satu penyebab, jauh dari Tuhan. Orang itu jauh daripada Tuhan. Ini yang pertama kita belajar pagi hari ini, menjadi serupa dengan dia yang kukehendaki. Kata yang kukehendaki, yang kurindukan, yang kudambakan, yang kuinginkan. Miliki kerendahan hati. Dan Alkitab mengatakan apa? Orang yang rendah hati tidak akan pernah kekurangan kasih sayang Tuhan. Orang yang rendah hati tidak akan pernah kekurangan wibawa, tidak kurang kuasa, tidak kurang urapan, tidak kurang karunia. Yang kedua, yang kita lihat dalam pembacaan kita, hidup yang berdampak, hidup yang berarti, hidup yang berakibat untuk tujuan Tuhan tercapai, dibutuhkan namanya komitmen. Ya. Dibutuhkan komitmen. Dalam pembacaan kita tadi, dikatakan dalam pembacaan kita, khususnya dalam ayat yang ke-19 dan 20, boleh tampilkan ayat 19 dan 20, Kisah Rasul pasal 20. Dikatakan di sana demikian. Dalam pelayanan itu banyak mencucurkan air mata. Banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ini kalimat luar biasa, komitmen. Walaupun ada tantangan, walaupun ada ancaman, walaupun ada penderitaan,
Tapi itu tidak membuat bergeser dari komitmen. Sungguh pun demikian. Bapak Ibu, menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus, butuh komitmen. Kalau kita rindu dipakai oleh Tuhan, butuh komitmen. Walaupun tidak cocok, walaupun tidak seperti yang saya harapkan, walaupun mengecewakan, itu tidak akan mengurangi semangat, tidak akan mengurangi gairah, tidak akan mengurangi kerinduan, tidak akan mengurangi tanggung jawab. Itu Paulus. Kata sungguh pun demikian. Ini luar biasa jadi berkat bagi saya. Jangan tantangan membuat engkau bergeser. Jangan pergumulan membuat engkau menjadi bergeser. Jangan tantangan membuat engkau menjadi apa? Menjadi kendor. Maka kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 11 Paulus kata, biarlah rohmu menyala-nyala layani Tuhan. Biarlah rohmu, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada semua roh-roh dalam dunia ini. Amin. Roh yang ada pada kita, roh yang ada pada saudara, roh yang ada pada Paulus, lebih besar daripada aniaya, lebih besar dari kelaparan, lebih besar dari tantangan, lebih besar daripada usaha orang membunuh. Itu maka Paulus kata, sungguh pun demikian. Kita mau dipakai Tuhan? Kita mau dipakai Tuhan? Mari kita punya komitmen. Nanti kalau saya baca Alkitab ini, akhirnya inilah yang membuat saya besok pagi akan berangkat ke Tobelo dan ke Morotai. Tadinya saya sudah membatalkan karena kondisi kesehatan. Tapi ingat lagi pujian tadi, napasku. Napasku. Saudara doakan besok saya dengan tim akan berangkat ke Tobelo, ke Morotai selama 1 minggu. Kata sungguh pun demikian. Sungguh pun keterbatasan. Sungguh pun keterbatasanku. Itu tidak menjadi penghambat, tidak menjadi penghalang. Bisa saja saya katakan apa, mohon maaf, saya tidak jadi berangkat karena kondisi saya. Tapi saya kembali Alkitab, sungguh pun demikian. Saya belajar, jangan bergantung kepada kekuatanmu. Jangan bergantung kepada situasi. Jangan bergantung kepada keadaan. Itu namanya sungguh pun demikian. Amin. Jadi jangan biarkan ada sesuatu membuat kita menjadi kendor. Kalau kita membiarkan sesuatu menjadi kendor, itu berarti kita membuat roh dalam kita menjadi roh yang kecil. Roh dalam kita menjadi roh yang lemah. Miliki komitmen. Dan sudah luar biasa indahnya. Bahkan dikatakan oleh Paulus dalam pembahasan kita tadi, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Tantangan tidak membuat Paulus untuk menutup mulut. Tantangan tidak membuat Paulus kakinya menjadi terikat. Sungguh pun demikian. Ini perlu bagi kita. Puji Tuhan tadi, ungkapan tadi apa? Ya, diberkati puji Tuhan, tidak diberkati pun puji Tuhan. Ada uang puji Tuhan, tidak ada uang pun puji Tuhan. Itu namanya komitmen. Karena apa? Roh di dalam kita. Roh dalam kita lebih besar daripada semua roh itu. Roh kekecewaan, roh tantangan, roh pergumulan, roh penyakit, roh apapun namanya. Percaya Bapak Ibu, roh di dalam kita jauh lebih besar. Itu mereka apa? Sungguh pun demikian. Ya. Jadi saya percaya inilah juga yang membuat Paulus. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa. Lagi katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya.
1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Roh Allah di dalam kita. Tanpa roh Allah dalam kita, bagaimana bisa mengucap syukur dalam segala hal? Mungkin yang ada menggerutu. Mungkin ada ngomel. Garis bawahi, sungguh pun demikian. Walaupun tidak seperti yang saya harapkan, Allahku luar biasa. Walaupun tidak seperti yang saya pikirkan, Allahku dahsyat dan luar biasa. Itu namanya komitmen. Jadi pengakuan kita, semangat kita, roh kita tidak bergantung kepada situasi. Yang ketiga, menjadi serupa dengan Yesus. Yang ketiga kita belajar. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita. Mari kita fokus. Biarlah sisa hidup kita ini berarti, berdampak untuk tujuan Tuhan. Nah, saudara tahu tujuan Tuhan hanya satu, orang berdosa diselamatkan. Orang berdosa diselamatkan. Jadi Paulus mengatakan apa? Aku senantiasa bersaksi. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Nah, saudara tahu, tidak ada hal yang lebih menyenangkan Tuhan, tidak ada hal yang lebih menyukakan Tuhan, itu apa? Orang bertobat. Karena kita mengatakan apa? Satu orang bertobat. Apa? Malaikat di sorga bersorak-sorak. Mari kita sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, buat sorga bersorak-sorak. Amin. Buat sorga bersorak-sorak. Satu orang bertobat. Dan ini Yesus terus alami. Sungguh pun demikian komitmen. Aku senantiasa bersaksi. Untuk apa? Supaya orang bertobat. Jadi mari kita dalam garis ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa. Jangan kamu pergunakan untuk keinginan manusia. Jangan kamu lakukan untuk keinginanmu. Jangan kamu pergunakan untuk keinginan manusiamu. Tapi lakukanlah untuk apa? Untuk kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Tidak masalah berapa lama kita hidup. Yang penting hidup kita berdampak untuk tujuan Tuhan tercapai. Sekali lagi saya katakan, tujuan Tuhan tercapai hanya satu, orang berdosa diselamatkan. Karena Yesus katakan apa? Aku datang. Bukan untuk memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa supaya apa? Supaya mereka bertobat. Jadi mari kita fokusnya ke situ. Mari kita arahnya ke situ. Hidupku harus berdampak. Orang bertobat, orang bertobat, orang bertobat. Bahagia luar biasa indahnya hidup. Maka Bapak Ibu, senantiasa kita dalam garis ini. Adakah ini hidupku, apakah yang kupikirkan ini, apakah yang kulakukan ini, apakah yang kukerjakan ini, apakah yang kubuat ini, ada berakibat untuk tujuan tercapai? Tiap kali saudara angkat pujian, pastikan itu berdampak untuk tujuan tercapai. Tatkala saudara memberikan persembahan, pastikan berdampak untuk tujuan Tuhan tercapai. Tatkala saudara berkunjung, pastikan berdampak untuk tujuan tercapai. Luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya. Lalu hal yang keempat, yang kita belajar dari Paulus. Dikatakan tadi dalam pembahasan kita, tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Ayat 22. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atasku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa apa? Penjara dan sengsara menunggu aku. Ya. Saya percaya kalau bukan roh Tuhan yang menguasai Paulus.
Kalau bukan roh Tuhan yang menguasai, kalau bukan Tuhan roh yang memimpin, saya percaya Paulus akan menghindar. Ia akan menghindar. Untuk apa pergi Yerusalem? Toh harus menderita. Untuk apa harus pergi ke Yerusalem? Toh harus mengalami kesengsaraan. Dan bukankah ini juga satu kata ke Yesus? Kalau kita baca dalam Injil Matius 16 ayat 31, Yesus katakan apa? Aku harus pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Menanggung banyak kesengsaraan. Kesengsaraan oleh karena apa? Kesengsaraan oleh apa? Tujuan Tuhan tercapai. Maka Rasul Petrus katakan apa? Berbahagialah orang-orang yang karena nama Yesus. Ia dinista, ia menderita, ia ditekan, ia dianiaya. Berbahagialah dia. Tapi janganlah menderita karena dosa. Maka Bapak Ibu, pastikan penderitaan kita bukan karena dosa. Penderitaan kita apa? Karena ketaatan kita kepada Tuhan. Karena ketaatan kita kepada Tuhan. Inilah namanya apa? Pembahasan kita tadi, aku tidak tahu apa yang terjadi. Selain apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada aku bahwa dari kota ke kota, sengsara akan menunggu aku. Ketaatannya. Ketaatan. Ya. Dan inilah yang kita belajar dari Yesus. Ya. Ya. Taat berarti menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Amin. Taat berarti menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Di Taman Getsemani, Matius pasal 26. Tatkala Yesus di Taman Getsemani, khususnya Matius 26 ayat 39, Paulus Yesus katakan apa? Sekiranya boleh, sekiranya memungkinkan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi dikatakan apa? Tapi bukan kehendakku. Kehendakmulah jadi. Itulah namanya yang dipimpin oleh Roh. Menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Dan percaya Bapak Ibu, itu akan berdampak. Maka yang menjadi pertanyaan untuk kita pagi siang hari ini. Sudahkah kita sampai kepada menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita? Itu satu perjuangan yang tidak mudah. Saya juga terus berjuang. Karena kadang-kadang tarikan keinginan kita, kehendak kita begitu kuat. Tapi doa kita bersama. Roh Tuhan yang ada pada kita memampukan kita untuk senantiasa menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Amin. Lalu yang keempat, yang kita belajar dari firman Tuhan ini dari Paulus. Rela berkorban. Ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Garis bawahi, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Apa yang membuat Paulus tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun? Pengalaman tadi. Di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena aku dikasihani. Bapak Ibu, apalah artinya apa yang kita berikan? Apalah artinya pengorbanan yang kita berikan? Apalah artinya waktu yang kita korbankan? Apalah artinya uang yang kita korbankan? Dibandingkan dengan Tuhan mengasihi kita. Dibandingkan untuk mengasihi kita. Maka kita tidak menghiraukan nyawa. Mari kita belajar di sini. Membuat Paulus itu sudah tersalib, sudah terpaku untuk kepentingannya. Tidak menghiraukan nyawa. Terus terang, saya juga masih banyak gagal dalam hal ini. Ya. Kadang-kadang capek sedikit, sudah mulai pikir-pikir jalan dah ini. Ya. Masalah sedikit, berangkat dah ini. Ya. Persoalan sedikit, melangkah dah ini.
Kadang-kadang terlalu banyak perhitungan. Ya. Tapi kalau kita lihat Tuhan Yesus, bagaimana dia mengasihi kita. Yohanes 15 ayat 13, kasihnya Pak menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia mau mati bagi kita. Dan saudara ingat, ia mati untuk kita tatkala kita dalam keadaan berdosa. Ini yang kadang-kadang bagi saya susah untuk memahami. Terlalu ajaib. Terlalu dahsyat dan terlalu tinggi. Ya. Kenapa? Ia mati bagiku, ia mati bagi saudara tatkala kita berdosa. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita benar, bukan karena kita layak. Justru di saat kita tidak layak. Justru di saat kita tidak pantas. Roma 5 ayat yang 8, tatkala itulah dia mati. Dan saya rasa ini yang dialami oleh Paulus. Maka Paulus katakan apa? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Tidak menghiraukan nyawa. Bapak Ibu, menjadi serupa dengan Yesus. Berarti siap berkorban, rela berkorban, tanpa hitung-hitungan. Amin. Yang terakhir. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24 bagian terakhir. Dikatakan di sana demikian. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Garis bawahi menyelesaikan. Dan ini yang pada hari ini kita melihat nanti apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Kita baca sebentar 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Boleh ditampilkan dan kita sama-sama membacakan 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Itulah doa kita. Menjadi serupa dengan Yesus. Ya, setia. Sampai akhir. Dan ini satu perjuangan. Bagi saya pun masih perjuangan. Bagi kita semua masih perjuangan. Ya, kesetiaan. Kesetiaan. Ya, ya. Salomo mengatakan bahwa banyak orang yang semangat. Banyak orang yang baik. Banyak orang yang berapi-api. Banyak orang yang semangat. Tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Amsal 20 yang ke-6. Ya. Hanya orang yang setia yang dihargai oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu, Jemaat GBI Kenisa, ya, mari kita belajar seperti Paulus. Dan menyelesaikan. Dan menyelesaikan. Tidak cukup semangat. Tidak cukup kita berapi-api. Tapi apakah bisa mencapai garis akhir? Apakah bisa menyelesaikan? Ini masih pertanyaan. Tapi kita bersama Tuhan kita sanggup. Amin. Bersama Tuhan kita akan sanggup. Karena apa? Toh akhirnya nanti dikatakan dalam Matius 25 ayat 21. Yang nanti disambut oleh Tuhan. Yang nanti dijamu oleh Tuhan. Hanyalah orang yang setia. Maka 5 catatan hari ini kita belajar dari Paulus. Menjadi serupa dengan dia. Menjadi serupa dengan dia. Ya. Biarlah kita juga berkata seperti Paulus. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah menyelesaikan pelayanan ditugaskan kepada aku. Dan percaya Bapak itu nanti kita akan disambut oleh Tuhan. Maka kembali ke firman Tuhan tadi. Menjadi serupa dengan dia. Itu menunjukkan Paulus sudah sampai kepada tujuan hidup. Tujuan hidupnya hanya satu. Tujuan Tuhan tercapai. Rencana Tuhan tercapai. Apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan hanya satu. Orang berdosa diselamatkan. Biarlah GBI Kenisa berdampak tujuan Tuhan tercapai.
kita semua berdampak, tujuan Tuhan tercapai. Bisnis kita berdampak, tujuan Tuhan tercapai. Studi kita berdampak, tujuan Tuhan tercapai. Keluarga kita berdampak, tujuan tercapai. Dan percaya Bapak Ibu, kita orang yang bahagia. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Yang hari ini kembali boleh mengingatkan kami. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus. Kami belajar dari Paulus. Memiliki tujuan hidup. Menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan kami. Biarlah roh Tuhan yang ada pada kami. Roh itu terus mengurapi. Roh itu terus memimpin. Roh itu terus menguasai. Sehingga kami boleh sampai kepada tujuan Tuhan. Hidup kami berdampak. Orang berdosa diselamatkan. Hidup kami berdampak. Orang lain pun mengalami kasih Allah. Hidup kami berdampak. Orang lain boleh menikmati, memiliki hidup yang kekal. Kami belajar hari ini dari Paulus. Karuniakan kami kerendahan hati. Berikan kami hidup memiliki satu komitmen. Sehingga membuat kami terus maju dan terus maju. Dan biarlah hidup kami hanya dengan satu tujuan. Orang lain bertobat, orang lain diselamatkan. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tantangan, pergumulan. Tapi berikan kami terus kekuatan ya Tuhan untuk bertahan. Untuk tidak bergeser daripada tujuan itu ya Tuhan. Makasih Bapa surga. Ampuni kami Tuhan, kadang-kadang kami terlalu banyak hitung-hitungan. Terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan. Yang seringkali membuat kami terhalang. Untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Doa kami Tuhan. Sampai Tuhan panggil kami. Sampai kami boleh masuk dalam kekekalan. Kami tetap hidup menjadi berkat. Hidup berdampak untuk orang-orang di sekitar kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin, terima kasih Pak Sastra. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini? Haleluya, luar biasa. Menutup bulan kita, bulan April ini. Hari ini kita banyak sekali messages yang kita terima. Dari awal, dari sampai tadi Pak Sastra terakhir. Yang paling susah Bapak Ibu sekalian buat saya tadi saya renung adalah menyelesaikan. Kita tidak tahu kapan kita bisa menyelesaikan. Tapi saya percaya dengan roh Tuhan yang ada dalam kita akan menuntun kita selama kita tadi pesan Pak Sastra yaitu tadi dengan kerendahan hati, komitmen, fokus, menempatkan kehendak Tuhan dari segalanya dan rela berkorban, kita pasti menyelesaikan kehendak Tuhan. Terima kasih Pak Sastra, diberkati kita semuanya. Juga kita berdoa buat Pak Sastra untuk pelayanan besok hari. Menuju Morotai dan kiranya pelayanan Tuhan akan menyelesaikan seluruh kehendak Tuhan untuk Pak Sastra. Terima kasih untuk hari ini tidak ada pengumuman penting. Kita akan segera akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan saya undang untuk jemaat untuk berdiri. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di dalam ibadah kami ya Tuhan bersama-sama umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dalam puji-pujian kami Tuhan, dalam penyembahan kami ya Tuhan.
Bahkan kami sudah mendengar ya Tuhan firman-Mu loud and clear untuk berbicara setiap hati kami ya Tuhan. Bagaimana menempatkan Engkau ya Tuhan di atas segalanya kepentingan kami Tuhan. Segala keinginan kami Tuhan terhadap diri kami. Dan kami tahu ya Tuhan Kau telah ubahkan kehidupan kami menjadi serupa dengan gambaran halik ya Tuhan. Yaitu Engkau sendiri Yesus Kristus. Segala yang Kau telah perbuat ya Tuhan. Biarlah itu menjadi teladan buat kami. Menjadi pikiran kami. Menjadi nafas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk pesan yang kami terima ya Tuhan daripada Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Pak Sastra ya Tuhan yang telah Engkau panggil ya Tuhan. Untuk menyampaikan seluruh pikiran-Mu Tuhan kepada kami ya Tuhan. Engkau berkati Pak Sastra dan keluarga ya Tuhan, khususnya untuk pelayanannya besok ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu cukup baginya Tuhan. Selama perjalanan pelayanan ya Tuhan. Banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dipanggil untuk masuk dalam pertobatan. Karena itulah tujuan kami ya Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam pertobatan ya Tuhan. Masuk dalam keluarga Allah ya Tuhan yang Kau tentukan buat kami. Dalam penyembahan, dalam puji-pujian ya Tuhan. Menempatkan Engkau lebih dari segalanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan. Perintah ini ya Tuhan. Menempatkan Engkau ya Tuhan di atas keinginan kami. Di atas kepentingan pribadi kami ya Tuhan. Biarkan kami Tuhan tetap berkomitmen ya Tuhan. Menjaga kerendahan hati kami ya Tuhan. Dan rela berkorban ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh keluarga Pak Sastra Tuhan. Kau berkati kesehatannya. Kau berkati keperluannya Tuhan. Yang dia inginkan ya Tuhan. Desire of your heart Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Dan kami siap ya Tuhan menyelesaikan Tuhan ibadah kami ini dan menerima berkat daripada Engkau. Anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan, daripada Allah Bapa, kasih karunia, berkat daripada Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya turun memberkati kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan semua umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin.